Baiklah para pecinta fisika, sekarang saya akan menjelaskan mengenai mesin termo atau mesin kalor. Nah, mesin kalor nanti yang kita bahas itu ada dua. Yang pertama adalah mesin bakar. Mesin bakar itu ciri-cirinya membutuhkan bahan bakar, bisa bensin, bisa bensol, bisa solar gitu ya. Misalnya mesin diesel menggunakan solar. Nah, kalau misalnya mobil ada juga yang berbahan bakar bensin untuk menghasilkan tenaga. Kalau saya gambar diagramnya seperti ini ya. Jadi Q1 itu adalah kalor hasil pembakaran bahan bakar itu. Jadi Q1 itu istilahnya kalor masukan. Nah, kalor masukan ini akan diubah menjadi tenaga sebagian, tapi ada juga yang dibuang. Ya, dibuang melalui knalpot itu ya. Nah, oke. T1 itu adalah suhu yang ada di dalam mesin tempat membakar bahan bakar, sedangkan T2 itu adalah suhu kalor dibuang. Ya, bisa dikatakan suhu sekitar knalpot situ ya, atau suhu lingkungannya. Nah, sekarang mari kita lihat dalam persoalan mesin bakar, pastilah T2 itu lebih kecil dari T1. T2 itu disebut suhu rendah, T1 suhu tinggi. Nah, terus kemudian kalau Q2 itu juga lebih kecil dari Q1. Q2 itu adalah kalor buang, Q1 itu kalor masukannya. Nah, kalau kita lihat hukum kekalahan energinya, jumlah energi yang masuk itu harus sama dengan yang keluar. Jadi yang masuk di sini adalah Q1, yang keluar adalah W ditambah dengan Q2. Sehingga tenaga atau usaha mesin itu adalah selisih kalor yang masuk dengan yang keluar. Nah, W itu menyatakan usaha atau tenaga mekanik yang dihasilkan, satuannya adalah Joule, sedangkan Q1 itu kalor masukan dari bensin atau bahan bakar yang dibakar ya, satuannya Joule, sedangkan Q2 itu adalah kalor buang, satuannya juga pasti Joule. Untuk mengukur baik buruknya mesin bakar, bisa kita gunakan besaran yang namanya efisiensi. Lambangnya adalah eta, pakai huruf Yunani. Eta itu adalah berapa usaha yang dihasilkan dibagi dengan kalor masukannya. Jadi kalau begitu, ini bisa kita ganti W-nya, yaitu Q1 dikurangi dengan Q2, saya bagi dengan Q1. Q1 dibagi Q1 itu 1, jadi ini akhirnya dapat rumus seperti ini. Jadi efisiensi itu merupakan usaha yang dihasilkan dibagi dengan kalor masukan, atau boleh pakai rumus yang bawah seperti ini. Jadi eta itu menyatakan efisiensi dari mesin itu. Nah, efisiensi itu harganya di antara 0 dan 1. 1 itu berarti 100%. Nah, memang kadang-kadang rumus ini dikalikan 100% supaya satuannya dalam persen. Tapi 100% itu kan 1 ya. Tidak dikalikan 100% ya tidak menjadi masalah. Jadi kalau efisiensi ketemu 0,5 berarti ya 50%. Ketemu 0,25 ya berarti 25%, seperti itu. Untuk gas ideal, nah, akan berlaku menurut Meister Carnot bahwa Q2 dibagi Q1 itu sama dengan T2 per T1. Jadi bagi mesin ideal, efisiensinya itu bisa ditulis 1 min, ini diganti T2 per T1, seperti itu. Jadi ini hanya berlaku untuk mesin yang ideal. Karena ini mesin ideal, maka otomatis efisiensi mesin Carnot itu adalah efisiensi yang maksimum dibandingkan dengan mesin real biasa. Jadi mesin real itu ya yang kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kalau mesin ideal itu hanya ada di angan-angan, karena ini mesin yang sempurna. Jadi efisiensi mesin Carnot itu selalu lebih besar daripada efisiensi mesin real gitu. Nah, jadi sekali lagi di sini T2 itu menyatakan suhu rendah, sedangkan T1 itu adalah suhu tinggi. Mesin termo yang kedua adalah mesin pendingin atau refrigerator. Jadi mesin pendingin itu adalah mesin yang cara kerjanya menarik kalor dari ruangan yang didinginkan keluar dari ruangannya atau ke lingkungan. Nah, sekarang perhatikan bagannya. Kalau saya gambar bagannya kebalikan dari yang tadi. Q2 itu adalah kalor yang ditarik dari ruangan yang didinginkan. Q1 itu adalah kalor lingkungannya. Sedangkan W itu adalah usaha listrik yang dibutuhkan. Jadi kalau
rumah Anda ada AC-nya, AC itu kan mesin pendingin ya. Nah, ruangan Anda tidak akan dingin kalau AC-nya nggak dicolokkan pada listrik, tidak diberi energi listrik, atau AC-nya tidak di-on-kan. Jadi ada AC, nggak ada listrik, ya nggak dingin. Jadi untuk mengalirkan kalor dari suhu yang lebih dingin ke suhu yang lebih tinggi, pasti butuh energi. Energinya itu adalah energi listrik. Nah, makanya nyalakan AC Anda. Baru nanti bisa dibuang kalornya keluar ruangan, sehingga ruangan Anda akan terasa dingin gitu. Perhatikan aliran energinya, bahwa Q2 ditambah dengan W itu harus sama dengan Q1. Jadi kalau begitu W-nya itu adalah Q1 dikurangi dengan Q2. Jadi sama seperti hanya dengan mesin bakar tadi ya. Dan T2 itu lebih kecil dari T1. Sama dengan tadi, Q2 lebih kecil dari Q1. Oke, di sini sudah saya beri keterangan, W itu adalah energi atau usaha listrik yang dibutuhkan untuk menarik kalor Q2 tadi. Sedangkan Q1 itu adalah kalor suhu tinggi, atau disebut juga kalor lingkungan. Q2 itu kalor suhu rendah, berarti Q2 itu adalah kalor yang ditarik keluar dari ruangan yang didinginkan. Nah, untuk mengetahui baik buruknya mesin pendingin, ada istilah koefisien kinerja, koefisien performance. Nah, lambangnya biasanya pakai C kecil. Nah, itu singkatan dari coefficient performance, atau boleh juga ada yang melambangkan KP, coefficient performance atau koefisien kinerja. Bahkan ada yang melambangkan KK, koefisien kinerja. Boleh. Nah, koefisien kinerja itu didefinisikan sebagai berapa kalor yang ditarik keluar dari mesin pendingin dibagi dengan energi listrik masukannya. Jadi kalau orang barat bilang Q2 itu adalah what you get, W itu adalah what you pay. Nah, jadi what you get itu adalah kalor yang ditarik keluar dari mesin pendingin, maka setiap bulan Anda harus membayar listrik, what you pay. Jadi kalau usaha listrik yang dibutuhkan kecil, tapi kalor yang ditarik keluar itu sangat besar, nah itu berarti mesin pendinginnya sangat bagus. C itu menyatakan koefisien kinerja, bilangan ini lebih besar daripada 1. Nah, menurut Carnot, bahwa untuk gas ideal akan berlaku bahwa Q2 per Q1 itu sama dengan T2 per T1. Nah, rumus ini pun bisa ditulis Q2, W itu adalah Q1 dikurangi Q2. Sehingga koefisien kinerja itu bisa juga ditulis, nah, Q2-nya kita ganti dengan T2, sedangkan Q1 min Q2 kita ganti T1 min T2. Akhirnya untuk mesin pendingin Carnot, kita menghitung koefisien kinerjanya boleh pakai rumus seperti ini. Nah, karena ini mesin ideal, ya otomatis bahwa koefisien kinerja mesin Carnot itu selalu lebih tinggi daripada koefisien kinerja mesin pendingin real biasa. Karena mesin ideal Carnot itu adalah mesin yang hanya dalam impian. Ideal itu artinya mesin yang sempurna. Nah, tentu saja di sini T1 itu menyatakan suhu tinggi, yaitu suhu lingkungan. Kalau T2 itu suhu rendah, yaitu suhu di dalam ruangan yang didinginkan. Untuk lebih jelasnya, saya akan berikan contoh soal. Nomor 1, mesin bakar Carnot didesain bekerja di antara suhu 600 Kelvin dan 300 Kelvin dan setiap siklus menyerap energi 20 kJ. Jika mesin itu bekerja 240 siklus per menit, daya keluaran yang dihasilkan mesin adalah berapa? Caranya kita hitung dulu berapa usaha yang dihasilkan mesin tiap siklusnya. Jadi kalau kita lihat ya, per siklus itu kita bisa menghitung usahanya pakai rumus ini. Efisiensi mesin bakar W dibagi dengan Q1. Karena ini mesin Carnot, boleh diteruskan pakai suhu rumusnya seperti ini. Nah, sekarang pakai itu ya. Lah, W-nya itu bisa dihitung tiap satu siklus. Q1 adalah 20, 1 min 300 per 600. Jadi ini hasilnya adalah setengah. Jadi W setiap satu siklus itu adalah setengah dikalikan 20.
Nah, kalau begitu hasilnya adalah 10 kilojoule. Gitu ya. Nah, sekarang kita hitung W totalnya untuk 240 siklus. Berarti kan N dikalikan W1 siklus, 240 dikalikan dengan 10. Ini berarti 2400 kilojoule. Nah, perhatikan satuannya kilojoule ya. Karena Q1 itu kilojoule. Nah, sekarang kita hitung berapa daya keluarannya, P-out-nya. P-out-nya itu daya itu kan W ya. W totalnya tentunya ini ya. W total dibagi dengan waktu. Jadi W total 2400 kita bagi 1 menit ini ya. 1 menit itu 60 sekon. Jadi saya coret. Berarti hasilnya adalah 40 kilowatt. Jadi yang tepat jawabannya adalah E. Baik, sekarang nomor 2, sebuah mesin kalor real menyerap kalor 1250 Joule dari reservoir yang temperaturnya 327 Celcius dalam satu siklusnya. Dalam setiap siklusnya, kalor sebesar 700 Joule dilepaskan ke reservoir dengan temperatur 27 derajat Celcius. Nilai efisiensi mesin tersebut dibandingkan dengan nilai efisiensi mesin Carnot yang bekerja pada reservoir yang sama. Perhatikan ya, kalor masukannya 1250 Joule, T1, T2 harus diubah dulu dalam Kelvin, Q2-nya 700 Joule, itu adalah kalor buangnya. Nah, yang ditanyakan efisiensi mesin real dibandingkan dengan efisiensi mesin Carnot. Nah, kalau efisiensi mesin real, kita ngitungnya nggak boleh pakai suhu. Jadi kita ngitungnya pakai kalor, 1 min Q2 per Q1. Jadi 1 min Q2-nya adalah 700 dibagi Q1-nya 1250. Lanjut, 1 min ini saya kalikan 8 aja. 5600. Nah, ini saya kalikan 8, berarti yang bawah ini 10.000 ya. Saya coret aja nolnya sini. Berarti ini 56 per 100. Hasilnya berarti 44 per 100 atau 44%. Nah, sekarang kita mencari efisiensi mesin Carnot-nya ya. Kalau mesin Carnot-nya pakai suhu. Nah, carinya karena efisiensi mesin maksimum di sini ya. Jadi 1 min T2. T2 itu adalah 300. T1 itu adalah 600. Jadi kalau begitu hasilnya adalah ini setengah ya. Berarti setengah. Setengah itu sama aja dengan 50%. Jadi kalau kita bandingkan efisiensi mesin real dengan efisiensi mesin Carnot, itu berarti dibandingkan aja berarti 44 dibanding 50. Jadi 44 dibanding 50. Nah, ini sama saja dengan saya kali 2 berarti ya 88 per 100. Ya kan? Atau saya boleh menulis 0,88. Nah, itulah nilai perbandingannya. Jadi jawaban yang tepat adalah E. Nomor 3, sebuah mesin Carnot mula-mula dioperasikan dengan suhu kedua tandon masing-masing 300 Kelvin dan 400 Kelvin. Agar efisiensinya menjadi 2 kali semula, maka dengan suhu rendah tetap suhu tandon kalor yang bersuhu tinggi harus dinaikkan sebesar berapa? Nah, ini sudah diketahui dalam soal suhu rendah 300 Kelvin, suhu tinggi 400 Kelvin. Efisiensinya didua kalikan, maka dengan suhu rendah tetap suhu tingginya harus dinaikkan sebesar berapa? Kita cari dulu efisiensi dalam keadaan yang pertama itu 1 min T2 per T1. Jadi 1 min T2-nya adalah 300, T1-nya 400. Ini kan seperempat ya. Jadi efisiensi 2 kan 2 kali efisiensi 1. Berarti 2 kali seperempat ini. 2 kali seperempat berarti hasilnya adalah setengah atau 50%. Jadi saya nulis lagi efisiensi 2 itu 1 min T2 tetap, tapi suhu tingginya dinaikkan menjadi T1 aksen. Jadi ini kita masukkan setengah, 1 min T2-nya tetap yaitu 300 per T1 aksen. Berarti T1 aksen sama dengan berapa ya? Ini kan setengah, berarti 2 kali 300, berarti 600 Kelvin T1 aksennya. Sehingga kenaikan suhu tingginya itu adalah 600 yang sekarang dikurangi sebelumnya. Nah, yang sebelumnya adalah 400. Jadi harus dinaikkan sebesar 200 Kelvin. Jadi jawaban yang tepat adalah A.
Nomor 4, suatu iklan mesin menyatakan bahwa mesin X yang bekerja pada suhu antara 300 Kelvin dan 400 Kelvin menyerap kalor 80 kJ dan melakukan usaha sebesar 10 kJ. Dari iklan ini dapat disimpulkan bahwa, nah perhatikan ya, bahwa mesin real itu efisiensinya harus kurang dari mesin Carnot. Jadi kalau kita hitung efisiensi mesin Carnotnya itu 1 min T2 per T1, ini efisiensi yang maksimum, jadi ini 300 dibagi dengan 400. Hasilnya ini adalah seperempat atau 25%. Nah sekarang kita hitung mesin realnya bagaimana. Nah mesin real, efisiensi mesin X berarti ya itu. Terus kemudian pakai apa? Ya ini usahanya berapa dibagi dengan kalor masukan. Jadi 10 kita bagi dengan 80. Nah ini dicoret-coret ya. Nah 1/8 itu sama aja dengan 12,5 per 100. Sama aja dengan itu. Jadi kalau begitu sama aja dengan 12,5% ini kan. Nah sekarang kita bandingkan dengan mesin Carnot. Ternyata kok mesin Carnot efisiensinya itu lebih besar daripada mesin real. Dan ini masuk akal. Berarti kalau begitu apa? Iklan dapat dipercaya. Jadi jawaban yang tepat adalah B. Oke, nomor 5. Sebuah mesin pendingin Carnot menarik kalor 4 kJ tiap detik dari ruangan yang didinginkan ke lingkungannya. Jika koefisien kinerja mesin ini sama dengan 5, maka daya listrik yang dibutuhkan sebesar berapa? Jadi dalam soal ini, kalor yang ditarik keluar dari ruangan yang didinginkan 4 kJ dalam waktu 1 detik. Koefisien performance, koefisien kinerja dari mesin adalah 5. Berapa daya dari mesin itu, daya listrik yang dibutuhkan? Bisa ngitung pakai rumus tadi, koefisien kinerja itu kan kalor yang ditarik keluar dibagi tenaga listrik masukannya. Tapi ini bisa kita urai kan? Energi listrik itu kan daya dikalikan dengan waktu. Jadi kalau kita merumuskan dayanya, berarti kan Q2 dibagi dengan Kp dikalikan dengan T, gitu kan ya. Jadi Q2-nya adalah 4 kJ, ini kilo ya. Kp-nya itu 5, sedangkan T-nya itu 1. Jadi ini hasilnya 0,8. Karena tadi ini kilojoule, maka hasilnya adalah kilowatt. Jadi jawaban yang tepat di situ adalah D. Nomor 6, mesin pendingin Carnot bekerja di antara suhu min 3 derajat Celcius dan 127 derajat Celcius. Jika kalor yang ditarik keluar tiap detik dari ruangan yang didinginkan sebesar 2700 Joule, maka daya listrik yang dibutuhkan berapa? Nah ini sudah saya ubah dalam Kelvin. Suhu rendahnya adalah 270 Kelvin, suhu tingginya adalah 400 Kelvin. Setiap 1 detik, kalor yang dikeluarkan dari ruangan yang didinginkan adalah 2700 Joule. Yang ditanya adalah daya listrik yang dibutuhkan. Nah sekarang coba perhatikan ya. Ini mesin pendingin, jadi koefisien kinerjanya, koefisien performance, itu bisa dituliskan Q2 dibagi dengan W. Tapi karena ini mesin pendingin Carnot, boleh menggunakan suhu perhitungannya T2 per T1 min T2 tadi ya. Jadi sekarang coba kita ambil yang sini aja, ini bagiannya yang kita ambil. Q2-nya sudah ada, sedangkan W itu adalah daya dikalikan waktu ya. Usaha listrik itu daya listrik dikalikan waktu. Nah ini T2 per T1 min T2. Kita tinggal masukkan 2700 dibagi daya nyatanya T-nya 1 detik, 1 sekon. T2-nya 270. Nah terus kemudian T1-nya 400 dikurangi dengan T2-nya adalah 270. Nah sekarang perhatikan, ini bisa kita coret ya, kita coret. Jadi ini tinggal 10, jadi P-nya dikalikan silang, ini dikurangi itu kan 130 ya. 130 kali 10, berarti 1300 watt. Boleh juga ditulis 1,3 kilowatt. Jadi jawaban yang tepat adalah A. It's very easy problem, not complicated.